Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat untuk Anda bersama keluarga. Amin. Di hadapan kita ada sebuah device yang menurut saya ini penting untuk Anda penggemar QRP atau penggemar power rendah ya, antara 5 watt sampai 10 watt. Ini adalah sebuah Z-Match Tuner buatan dari negeri tirai bambu dari Cina. Mungkin Anda sudah banyak melihat berbagai versi tuner yang biasa dikonfigurasikan untuk pengguna QRP. Nah, ini adalah sebuah set matcher yang bisa dikatakan cukup murah, kemudian hadir dengan warna hitam. Ini kayak semacam aluminium bahannya, dan compact ini ya, ringan, jadi bisa Anda bawa dengan tidak memerlukan beban yang menjadi berat untuk peripheral QRP ketika dibawa di lapangan. Oke, jadi fungsi dari tuner ini adalah untuk membuat impedansi input sebuah antena menjadi 50 ohm. Kenapa harus 50 ohm? Karena radio yang kita pergunakan impedansi outputnya adalah 50 ohm. Mungkin teman-teman mengenal sebuah nilai, katakanlah antena saya SWR-nya 1:1,5 atau 1,8, di mana SWR terbaik adalah 1,0. Nah, terkadang di sebuah kegiatan di lapangan, antena yang kita pergunakan mungkin SWR 1,8 atau 1,9, sehingga di situ ketika teman-teman ingin langsung mengumpankan ke radio agar menjadi lebih optimal dan final dari radio juga aman, maka dibutuhkan sebuah tuner untuk mengkompensasi impedansi yang tidak 50 ohm ya. Jadi ini adalah fungsi tuner. Jadi antena sendiri sih sebenarnya nggak diapa-apain gitu. Antena tetap 1,9. Jadi tidak memperbaiki kondisi antena. Ya, jadi tuner tidak memperbaiki kondisi performa antena karena nggak diapa-apain gitu. Sehingga radio yang kita pakai ketika menggunakan tuner akan menjadi happy, itu senang, seolah-olah bahwa oh, ini adalah 50 ohm. Oke. Jadi sekali lagi fungsi tuner ini bisa untuk membuat impedansi menjadi 50 ohm pada input, sehingga pelimpahan daya dari radio menjadi optimal dan Anda bisa happy, tidak akan merusak si radio. Nah, di sini ada dua pengaturan, yaitu load sama tune. Kemudian ada tulisan Z-Match Tuner dan SWR, satu indikator LED, dan ada switch saklar, tune, dan kalau ke kanan work. Jadi ketika kita nanti akan tuning, posisinya ke tune gitu, sehingga ketika tuning, walaupun nanti SWR akan tinggi, radio akan tetap aman karena kondisinya di tune, dimana nanti sebagian RF yang masuk dia akan melewati sebuah beban tiruan 50 ohm, sehingga walaupun ketika kita tuning, radio akan membaca SWR yang rendah. Sambil kita melihat kondisi LED
sebagai indikator SWR antena yang kita tuning ya. Kalau redup SWR rendah atau mati itu berarti SWR sudah rendah, tapi kalau masih nyala berarti SWR tinggi. Oke, sekarang kita ke spesifikasi dari tuner ini. Disebutkan di sini frekuensi ringnya 3 sampai 28 MHz. Berarti bisa dari 80 meter sampai 10 meter band. Match impedannya dia bisa mengcover 25 sampai 2500 ohm. Jadi ini adalah nilai yang bisa dikompensasi dari si matcher ini. Itu kalau misalkan impedannya sebuah antena 50 ohm berarti 1 banding 1,0 kan gitu ya. Tapi kalau SWR-nya mungkin 1 banding 2, itu biasanya impedansinya tidak akan menjadi 50. Nah, di sini adalah ring dari cover si matcher ini mampu dia untuk melakukan tuning sistemnya. Terus ada tune maksimum power input. Di sini disebutkan 5 watt. Ini adalah maksimum power ketika kita melakukan tuning adalah 5 watt. Kenapa? Ya, karena di sini adalah rangkaian untuk QRP dan Farco-nya sepertinya ini bukan Farco yang besi gitu, tapi Farco plastik, sehingga kemampuan ring untuk mengcover dari power itu tidak terlalu tinggi seperti SWR tuner sebagaimana yang lainnya yang ringnya sampai di 100 watt. Oke. Jadi usahakan nanti ketika kita tuning tidak melebihi dari 5 watt. Ini maksimumnya. Kemudian ada operate tune power. Di sini disebutkan 10 watt PEP. Ini adalah power maksimal yang bisa di cover oleh set matcher tuner ini. Sebesar 10 watt PEP. PEP ini adalah peak envelope power, jadi power puncaknya itu ya. Jadi usahakan maksimal 10 watt gitu. 15 watt bagaimana? Ya, saya belum mengujinya sih. Cuma nanti bisa aja dia akan panas di coilnya atau di toroidnya, atau juga mungkin nanti bisa menyebabkan permasalahan di Farco, karena Farco-nya Farco plastik, dimana kalau power besar bisa aja menjadi panas, dan panas itu bisa menyebabkan nilai dan permasalahan yang berbeda nanti di unitnya. Oke, belakangnya kita lihat sekarang. Di sini ada 2 konektor. Oke, sebelah kiri radio tulisannya dan sebelah kanan antena. Ini adalah untuk menuju ke radio, dan ini adalah konektor untuk BNC, dan antena ini nanti menuju ke output kabel yang menuju ke antena sistem. Lagi-lagi konektornya BNC. Nah, menariknya di sini ada impedance switch. Kalau ke kiri adalah low, kalau ke kanan adalah high. Jadi kalau antenanya adalah ternyata dia low impedan, ya kita posisinya di low. Tapi kalau ternyata antenanya adalah high impedan, maka posisinya adalah kita ke high. Jadi seandainya nanti kita akan tuning pada posisi high, kok ternyata sudah kita load dan sudah kita tune, pengaturannya, adjustmentnya kok masih nggak dapat, ya kita switch ke low. Gitu. Jadi ini ringnya cukup lumayan lebar. Bawahnya nggak ada yang aneh-aneh, cuman ada tulisan QC pass. Terus sampingnya ini ada warning. Tulisannya apa nih? This item is not fit for release if the seal is broken. Jadi jangan sampai ini rusak, tapi ini nanti mau kita bongkar ya. Karena kalau kita buka ini dan sealnya rusak, ya nggak bisa diklaim nih. Ini ada warrantinya nih, ada waranti. Aduh, nggak kelihatan ya. Ya sudahlah, nggak kelihatan. Sekarang coba kita ukur dimensinya, seberapa dimensi dari si tuner ini. Jadi kalau kita lihat, lebarnya sekitar 8
8,8 cm ya, 8,8 cm. Terus panjangnya adalah sekitar 8,4 cm dan tingginya sekitar 3,7 cm. Jadi ini kecil banget ya, kecil sekali gitu. Kayaknya menarik ini kalau kita lihat dalamnya ya. Yuk kita coba bongkar dan lihat dalamnya seperti apa. Baik, sekarang coba kita buka. Jadi sebenarnya teman-teman, istilah tulisan Z-Matcher ini sebenarnya nggak tepat ya, karena Z-Match Tuner ini kalau mungkin teman-teman merujuk dari berbagai skematik itu, dia digunakan untuk antena-antena yang sifatnya itu antena-antena seimbang, antena balance gitu ya. Termasuk untuk kabelnya itu balance line. Kalau orang kita itu nyebutnya biasanya ondo munyu. Seperti antena-antena doublet, kemudian pokoknya yang sifatnya kabelnya itu bukan menggunakan kabel unbalance. Kabel unbalance itu seperti apa? Kabel unbalance itu adalah seperti kabel-kabel koaksial yang biasa kita pergunakan, seperti RG8, kemudian RG58, atau kabel-kabel koaksial lainnya. Karena dia nggak balance gitu loh, unbalance. Nah, kabel yang balance itu ya itu seperti ondo munyu, atau kalau mungkin teman-teman menemukan kabel twin lead, nah itu adalah kabel-kabel balance. Itu sebenarnya untuk Z-Matcher gitu, penyebutan Z-Matcher ya. Jadi sebenarnya ini kurang tepat tulisannya Z-Matcher gitu, tapi ya sudahlah. Oke, sekarang kita buka. Ini ada segelnya jadi agak susah ya, kayaknya harus kita buka dulu segelnya. Harus kita rusak dulu, nggak apa-apa sudah. Ini adalah resiko anu. Nah, oke. Nah, ini adalah isi dalemannya nih. Mungkin teman-teman penasaran kan dengan isi dalemannya tuner ini. Seperti inilah dalemannya. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini ada dua Varco. Nah, ini ada dua Varco plastik ya. Yang Varco plastik ini adalah untuk tune. Kemudian yang ini adalah untuk load. Terus di sini ternyata dia menggunakan satu toroid, ini mungkin T200 ya, dash 7 ini yang warna kuning, dash 7 ini. Ini dia warna kuning. Ini adalah coil utamanya T1. Terus kemudian di sini ada satu toroid, sepertinya ini dash 43, mungkin ini T50 dash 43. Ini adalah ini adalah untuk mencuplek RF yang masuk dari radio, dicuplek sini, nanti dia untuk menjadi sebuah indikator bahwa SWR sudah rendah atau SWR masih tinggi ya, yaitu melalui si indikator LED ini nih. Ini kan ada LED nih, jadi LED ini dia akan nyala atau dia akan padam sesuai dengan RF yang dicuplek karena akibat SWR yang tinggi gitu ya. Ini adalah detektornya. Kemudian apa yang membuat aman radio saat tuning, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa ketika tuning tentunya kita akan mencari dengan menggeser antara tune dan load ya.
sehingga SWR tentunya tidak akan langsung 1:1,0 gitu kan, atau 1:1,1. Nah, dimana kalau misalkan ketika kita lagi tuning SWR tiba-tiba melonjak tinggi, ada beberapa radio yang dia tidak mempunyai proteksi SWR tinggi sehingga bisa merusak final saat ketika kita melakukan tuning. Nah, dengan tuner ini, hal itu bisa diantisipasi karena ada beban tiruan di sini nih. Nah, beban tiruan di sini nanti ketika posisinya pada posisi tune, ini akan masuk ke beban tiruan ke resistor sini, sehingga ketika kita melakukan proses tuning, walaupun SWR melonjak, SWR yang terbaca di radio dia akan tetap rendah karena sebagian akan masuk ke beban si resistor ini 50 ohm. Jadi aman. Nah, kenapa ratingnya 5 watt? Tadi ketika kita akan melakukan tuning, ini kan ada kan ya, input 5 watt toh. Karena resistornya memang hanya mampu untuk maksimal 5 watt sesuai dengan desain ini dipergunakan untuk radio QRP. Gitu teman-teman. Setelah SWR padam, baru kita lakukan penggeseran switch ke work, dan semua RF dari radio sini tidak akan melewati resistor beban ini. Dia akan langsung menuju ke coil dan rangkaian si Farco ini dan menuju ke antena gitu. Nah, sekali lagi ini sebenarnya seharusnya bukan Z-Match tuner gitu ya. Z-Match tuner ini sebenarnya untuk penggunaan desain yang tadi saya bilang di awal bahwa dia dipergunakan untuk desain balance line ya. Jadi ini dipergunakan untuk kabel-kabel yang unbalanced coaxial. Tapi ini bisa nanti kita lakukan modifikasi sehingga ini bisa berfungsi sebagai Z-Matcher untuk balance line ya, seperti doublet antena, dan bisa kita pergunakan juga untuk aslinya. Tapi nanti ya, kita kapan-kapan lakukan modifikasi. Sekarang akan saya tutup dan kita lakukan pengujian langsung di radio. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan pengujian tuner QRP ini dengan menggunakan radio 7300. Karena radio 7300 ini adalah 100 watt, makanya saya turunkan menjadi sekitar 2 watt ya. Sekitar 2 watt. Oke. Jadi aman untuk penggunaan Z-Matcher ini. Sekarang kita akan lihat kondisi antena saat ini. Jadi ini dari radio langsung menuju ke antena. Tetapi supaya kita bisa melihat bahwa seperti apa sih kondisi ketika nanti antara sudah dicun dan sebelum dicun, antena sebenarnya, yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya antena itu nggak diapa-apain. Ya, impedannya tetap segitu-segitu aja untuk antenanya. Ya, kita lihat nih sekarang ya, saya pancarkan. Oke, SWR adalah sekarang 2 ya, perhatikan di sini. SWR adalah 2. Oke. Dan kita lihat posisi sekarang ini adalah gambaran dari kondisi SWR sekitar 2 ya, SWR 2. Jadi dari antena, kabel, kemudian meter ini saya gunakan hanya untuk meter indikator aja. Ini adalah 2. Baru nanti saya akan masukkan ke Z-Matcher dan baru ke radio. Kita akan lihat setelah SWR rendah, apakah ini akan berubah? Seharusnya tidak berubah karena kita tidak ngapa-ngapain si antenanya begitu loh. Yang kita apa-apain adalah yang menuju ke radionya. Ya, kita lihat aja nanti. Oke. Sekarang saya akan pasang dulu Z-Matcher ini ke radio ya. Saya off-kan dulu sebentar. Oke, sekarang udah saya pasang. Jadi dari radio menuju ke Z-Matcher. Z-Matcher ini nanti untuk adjust impedan yang ke radio. Dan setelah Z-Matcher ini untuk membuktikan bahwa sebenarnya antena itu nggak diapa-apain, kita menuju ke meter ini, ya kan? Dari meter ini, oke, meter power dan SWR ini baru menuju ke kabel
koaksial dan antena. Ya, sekarang kita lihat posisi di set meter sendiri. Di belakang kita coba untuk menggunakan low impedan dahulu ya. Kita menggunakan low impedan dan sekarang kita kasih carrier. Pastikan bahwa powernya tidak lebih dari 5 watt sesuai dengan rating yang diberikan oleh si tuner ini. Jadi saya kasih 2%, 2% ini mungkin sekitar 2 watt sampai 1 watt. Jadi set meter akan aman. Sekarang kita taruh saklar ya, saklar ini pada posisi kiri, tune ya, pada posisi tune, karena kita akan melakukan tuning. Kemudian kita coba jadi ini sebelum saya tune ya, sebelum saya tune. Oke, sekarang kita akan coba untuk melakukan pengiriman carrier dengan memancarkan carrier. Nah, ini ke antena. Nah, perhatikan, lampu LED ini dia menyala ya. Lampu LED indikator SWR ini ketika memancar ini menyala. Biar jelas ya. Oke. Ini menyala ya. Berarti kalau menyala SWR sebenarnya tinggi. Ya. Tinggi, tetapi sekarang yang terbaca di sini adalah SWR rendah nih, nggak ada sama sekali ya. Nggak ada sama sekali kenaikan SWR. Kenapa rendah? Ya, saya matikan dulu. Karena si RF ini dicuplek dulu menuju ke beban tiruan yang resistor tadi di jajar-jajar itu 50 ohm, baru menuju ke set meter tuner ini. Sehingga ketika kita melakukan proses tuning, walaupun SWR tinggi, ketika melakukan proses tuning, mengatur load dan tune ini, radio tetap akan aman nih teman-teman. Radio akan aman, sehingga final tidak akan rusak atau final tidak akan jebol karena kelamaan proses tuning gitu kan. Ya, kalau Anda menggunakan radio yang mempunyai proteksi high SWR, high SWR, ya mungkin akan aman. Tetapi ada beberapa radio yang dia tidak mempunyai proteksi. Sehingga kalau SWR-nya tinggi ketika Anda melakukan proses tuning terus-menerus dan cukup lama, berpotensi final punya Anda akan rusak. Seperti umpamanya True SDX itu, kalau yang versi-versi awal atau aslinya itu kan dia nggak ada untuk proteksi SWR tinggi, sehingga ketika Anda bekerja dengan antena yang high SWR itu memungkinkan untuk merusak atau membunuh finalnya. Nah, itulah salah satu fungsi dari resistor tadi itu sebagai beban ketika kita melakukan proses tuning ya. Oke, ini proses tuning kita lakukan sekarang. Saya akan putar load dan tune. Nggak kelihatan soalnya. Oke, saya nyalakan lampu aja biar kelihatan. Perhatikan lampunya ya. Saya akan tuning, putar. Nah, itu agak redup. Saya mainkan lagi, redup. Nah, ini mati. Saya cari yang paling bener-bener lampunya mati ya. Biar kelihatan. Perhatikan ini. Saya akan cari yang benar-benar lampunya mati. Nah, ini padam. Oke. LED padam. Ya, LED padam, selesai. Sekarang kita bekerja. Setelah yakin bahwa LED padam berarti dia 1,0 kan gitu ya. Posisi ke work. Sekarang kita perhatikan. Nah, SWR di sini 1,0, sama sekali tidak ada pembacaan SWR, artinya nilainya bahwa sebentar ya, nilainya benar-benar rendah. Ini sedang memancar ya, sedang TX. Nah, ini SWR rendah ya, lampu padam seperti itu. Nah, bagaimana kondisi antena sebenarnya? Ya, antena nggak diapa-apain teman-teman, masih seperti ini nih. Antena nggak diapa-apain itu. Ini saya matikan, ini saya nyalakan ya, antena nggak diapa-apain gitu. Yang diapa-apain adalah impedan
yang menuju ke radio. Sehingga kenapa radio menjadi aman sekarang, SWR rendah, bener-bener nyender gitu kan, 1,0 gitu. Seperti itu teman-teman. Ya, saya matikan sekarang. Jadi itulah sekilas tentang set match tuner ini. Kesimpulannya, set matcher tuner ini dengan harga yang tidak terlalu mahal, dengan harga yang katakanlah masih terjangkau, merupakan sebuah device yang saya rasa diperlukan bagi Anda penggemar QRP yang membutuhkan device tuner yang tidak terlalu besar dan terlalu berat. Tetapi seandainya Anda ingin membangun pun ya sebenarnya bisa aja. Di beberapa video yang lalu saya juga sudah pernah merakit tuner yang bisa dilakukan dengan lebih murah. Tetapi ini bisa menjadikan sebuah pilihan bagi Anda jika saat ini Anda sedang mencari sebuah tuner untuk QRP. Terima kasih. Saya Yon. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa lagi.